Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas kami, yaitunya mengenai filsafat sejarah dari Ibnu Khaldun. Tugas ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah filsafat sejarah. Kami anggota kelompok 2 beranggotakan 7 orang. Yang pertama Andri Julianda, kemudian ada Febriani, Mutia Delima, Resti Wulandari, Fauzan, Darmansyah, dan Rizky Okta Guswendra. Hari ini kita akan membahas mengenai pemikiran filsafat dari seorang Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun merupakan seorang filsuf yang hidup pada abad ke-14. Dia seorang yang sangat luar biasa. Dia digelari dengan bapak filsafat sejarah, bapak ekonomi, bapak sosiologi, dan lainnya. Bernama Wali Aldin Abdurrahman bin Muhammad bin Hasan bin Jabin bin Ibnu Muhammad bin Ibrahim Abdurrahman bin Khaldun, atau kemudian banyak dikenal sebagai Ibnu Khaldun. Lahir di Tunisia pada tanggal 27 Mai 1332 Masehi atau sama dengan 1 Ramadan 732 Hijriah. Berasal dari keluarga Hadraman yang kemudian ia berimigrasi ke Seville yang kemudian dikenal dengan Spanyol pada abad ke-8 dan sampai akhirnya hijrah dan menetap di Tunisia. Sejak kecil, Ibnu Khaldun terlibat aktif dalam kegiatan intelektual. Hal ini kemudian membuat ia memiliki kecerdasan yang sangat gemerlap. Hingga banyak yang mengatakan bahwa Ibnu Khaldun adalah seorang yang ensiklopedis atau kamus berjalan. Tidak itu saja, pada umur 7 tahun dia telah bisa menghafal satu Al-Quran atau sebanyak 30 juz. Pada usia 20 tahun, ia telah menjadi sekretaris Sultan Abu Inan di Fez atau Maroko. Setelah itu, menjadi seorang Perdana Menteri dari Sultan Bouygues, sekarang disebut dengan Aljazair. Dan kemudian tahun 1366 Masehi dia pindah ke Konstantinopel dan diangkat menjadi seorang pembantu raja. Dan hingga akhirnya ia meninggal di Mesir pada 406 atau pada tahun 808 Hijriah. Jika berbicara tentang Ibnu Khaldun, tidak lengkap rasanya jika tidak membahas karya-karya yang fenomenal yang telah diciptakannya semasa hidupnya. Ini ada beberapa karya yang sangat fenomenal sampai saat sekarang ini masih dibahas kemudian dipelajari oleh para ilmuwan. Yang pertama ada Al-Ya'bar, sebuah kitab yang berisikan rekaman asal-usul dan peristiwa hari-hari bangsa Arab. Kemudian juga berisi tentang bangsa barbar dan orang yang sejaman dengan mereka yang memiliki kekuasaan. Kemudian Al-Muqaddimah, kemudian Al-Tarif autobiografi, ada Syifa Al-Sa'il di Tahzib Al-Masail, kemudian ada Lubab Al-Musahal fil Ulul Ad-Din. Selanjutnya, kemudian kita akan berbicara mengenai konsep pemikiran filsafat sejarah Ibnu Khaldun. Kata kunci konsepsi Ibnu Khaldun tentang filsafat sejarah adalah ibrar, yang berarti contoh atau pelajaran moral yang berguna. Kemudian kata ini oleh kelompok sufi kemudian digunakan sebagai alat untuk mengembangkan dunia batin mereka. Secara terminologis, ibrar dalam pengertian bahasa Semit berarti melampaui, melalui, menyeberang, atau melanggar perbatasan. Kemudian dalam pemikirannya, konsep yang dilahirkan oleh Ibnu Khaldun kemudian adalah ada asabiyah atau kohesi sosial. Ibnu Khaldun kemudian
membawakan sebuah konsepsi dari sebuah peradaban umat manusia adalah asabiyah. Kohesi sosial adalah sebuah keterikatan sosial di dalam sebuah bangsa atau peradaban. Jika peradaban itu kehilangan asabiyahnya, kohesi sosialnya, toleransinya, maka peradaban itu atau negara itu akan mudah saja runtuh. Menurut Ibnu Khaldun, hal yang mengikat, kemudian yang menjadikan sebuah peradaban itu besar, kemudian berkembang atau runtuh, itu menjadi faktornya adalah kehilangan dari asabiyah, kohesi sosial, keterikatan sosial, atau toleransi dari masyarakat yang membangun sebuah peradaban itu. Kemudian Ibnu Khaldun dalam memahami sejarah membagi dua sisi dalam sejarah itu. Itunya ada sisi dalam, kemudian sisi luar. Dari dalam sejarah, dari dalam sisinya, sejarah merupakan penalaran kritis dan usaha cermat untuk mencari sebuah kebenaran. Sedangkan jika dibahas dari sisi luar, sejarah itu tidak lebih dari rekaman sebuah siklus periode dan siklus peristiwa pada masa lampau. Jadi menurut Khaldun, filsafat sejarah itu berakal dari hikmah. Menurut Khaldun, sejarah itu tidak hanya diungkap secara faktual, tetapi hal yang lebih penting adalah hukum kausalitas sejarah itu sendiri yang diungkapkan. Dari konsepsi filsafat sejarah tersebut, Ibnu Khaldun mencoba memahami sebuah peristiwa sejarah tidak hanya dari sekedar rentetan perjalanan peradaban itu muncul atau berkembang dan akhirnya runtuh, melainkan dia melihat faktor-faktor yang menyebabkan semua itu terjadi dan akhirnya melahirkan sebuah pertanyaan-pertanyaan yang kemudian memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan tersebut. Bagaimana hal itu bisa terjadi, mengapa, dan apa akibat jika sebuah peristiwa itu terjadi. Kemudian ada pola gerak sejarah yang dilahirkan oleh seorang Ibnu Khaldun. Gerak sejarah menurut Khaldun tidaklah berupa lingkaran dan berupa garis lurus atau linear, melainkan berbentuk spiral. Pola sejarah Ibnu Khaldun ini mirip dengan pola Spengler dan pola Toynbee. Kemudian ia mengungkapkan bahwa teori kebudayaan itu bersifat siklus, sehingga Khaldun beranggapan bahwa dalam sejarah manusia itu pola berlaku adalah siklus. Pola atau disebut juga bisa dikatakan spiral. Pola spiral ini merupakan integrasi dari pola siklus dan pola linear. Menurut konsepsi ini, pola sejarah di samping menunjukkan pengulangan, tapi juga terus bergerak maju, tidak berputar di tempat. Di sini, doktrin kesinambungan dan perubahan bergabung menjadi satu dalam pola tersebut. Dengan kata lain, menurut konsepsi ini, umat manusia cukup kreatif dalam menciptakan hal-hal yang ada dalam perjalanan sejarah. Dalam teori siklus ini, ia membawakan Ibnu Khaldun kemudian membawakan ke dalam sebuah peradaban kebudayaan manusia. Menurutnya, suatu negeri atau kebudayaan timbul dan tenggelam dalam runtutan yang sama. Ibarat tanaman itu kemudian tumbuh, berkembang, tua, dan akhirnya mati. Seperti itu selalu siklus yang terjadi. Dan kemudian tumbuh lagi peradaban baru yang menggantikan peradaban lama yang telah mati. Hingga kemudian melahirkan sebuah pepatah, yaitunya pepatah sejarah terulang kembali. Kemudian tujuan akhir dari sejarah ini menurut Ibnu Khaldun adalah yang pertama, untuk membantu penguasa atau siapapun dalam
pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan. Kemudian membantu filsafat politik dalam mengatur kota, atau dalam bahasa Ibnu Khaldun adalah tadbir al-Madinah, atau dalam pengaturan masalah-masalah politik. Menurut Khaldun, itulah tujuan dari mempelajari sejarah. Jika kita melihat bagaimana kehidupan Ibnu Khaldun merupakan seorang filsuf yang hidup pada abad ke-14. Ia kemudian yang menjadi saksi bagaimana orang Islam itu terpecah-pecah menurut mazhab-mazhab yang mereka pakai. Dan pada masa itu politik Islam sangat bergejolak. Dan menurutnya tujuan dari belajar sejarah adalah agar seorang pemimpin atau pemegang kekuasaan tidak mengulangi kesalahan yang sama dalam mengambil keputusan seperti masa sebelum pemerintahannya. Dan kemudian agar pemerintah atau penguasa mampu menata masyarakat lebih baik lagi. Kemudian memutuskan hal yang benar agar menciptakan masyarakat yang benar, dan itulah merupakan tujuan dari belajar sejarah menurut Ibnu Khaldun. Sekian dari kami ucapkan terima kasih.